Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan GPKS Pangkal Pinang. Nah, kita akan melanjutkan eksposisi dari kitab Yakobus. Hari ini kita akan bahas pasal 5 ayat 7 sampai 11. Nah, sebelum itu, saya mengajak kita melihat sebuah video. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ya, saudara-saudara, itulah video tentang tes snack marshmallow yang diberikan kepada anak-anak supaya mereka sabar menunggu seperti yang akan dijanjikan kepada mereka akan dapat satu lagi. Mungkin banyak yang gagal, tetapi ada juga yang berhasil. Nah, saudara, sabar itu adalah salah satu buah roh yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Nah, tentang kesabaran inilah Yakobus mengingatkan dan menghibur jemaatnya supaya mereka terus bertahan di dalam penderitaan untuk mengikut Tuhan. Mari kita membuka dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan kamu harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, dan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nah, saudara, kali ini Yakobus kembali menyapa jemaatnya dengan panggilan yang lembut. Ini berkaitan dengan penguatan yang ia mau berikan kepada mereka. Yakobus meminta mereka supaya sabar dan bertekun dalam penderitaan. Nah, kata sabar, makrothimeo, dan tekun, hypomone, beberapa kali muncul dalam bagian ini. Nah, di ayat 7 dan 8, kata sabar diulang terus
ada sekitar 3 kali. Kemudian kata tekun diulang di ayat 11 sebanyak 2 kali. Nah, semua pengulangan ini, semua penjelasan dari Yakobus ini dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi. Contohnya ada. Nah, kenapa Yakobus mau jemaatnya itu untuk sabar menderita? Saudara, kalau kita melihat dari tulisan Yakobus ini, dari sepanjang kitab Yakobus, kemungkinan besar jemaat Yakobus itu adalah orang-orang yang dalam tekanan yang berat. Mereka menderita. Sebanyak yang menderita karena kemiskinan dan karena tekanan dari orang-orang yang tidak percaya, orang-orang non-Yahudi, orang-orang Romawi yang menindas mereka karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat itu dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 6, mana orang-orang kaya menindas orang-orang miskin. Dan orang-orang miskin itu banyak orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, saking beratnya penderitaan itu, mereka dinasihati untuk tidak bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Normal sekali Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang itu ditindas dan ditekan sedemikian rupa, mereka mulai mengeluh. Mereka mulai menyalahkan orang lain karena begitu berat yang harus ditanggungnya. Penderitaan itu seolah-olah men-challenge, mengancam persekutuan kasih antara mereka. Dan disinilah Yakobus menguatkan mereka supaya mereka terus bertahan, supaya mereka terus sabar dalam penderitaan. Penderitaan yang mereka hadapi itu karena Tuhan Yesus adalah penderitaan yang sementara. Sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim dan juru selamat mereka. Itu diulang di ayat 7 dan 8 bahwa Yesus akan datang. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, mereka terus diingatkan supaya mereka tetap percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Yesus akan membela mereka. Yesus akan menghukum orang-orang yang jahat. Dan Yesus akan membenarkan mereka. Dan waktunya tidak akan lama lagi. Yesus akan segera datang. Saudara, Yakobus juga memberikan penghiburan bahwa orang-orang yang bertahan dan bersabar dalam penderitaan disebut orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudara, kita bisa mengingat pesan Yesus dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, saudara, ini adalah prinsip iman yang penting yang diulangi oleh Yakobus dalam pengajarannya kali ini. Sebenarnya bagian ini sudah disinggung di pasal yang pertama, supaya jemaatnya terus bersabar dan bertekun dalam penderitaan. Nah, saudara, Yakobus memakai beberapa contoh. Ada 3 contoh yang menarik yang dibahas oleh dia. Pertama-tama adalah petani yang menanti hasil tanahnya. Nah, petani ini bersabar menanti turun hujan di musim gugur sampai musim semi. Nah, saudara, orang Israel itu mayoritas adalah petani. Mereka sangat bergantung kepada hujan. Oleh karena itu, petani sangat berharap atas anugerah Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hujan. Dan kesabarannya menantikan pertolongan Tuhan pasti membuahkan hasil. Kemudian contoh kedua adalah nabi-nabi yang bertekun dan bersabar memberitakan firman meskipun mereka menderita. Ada nabi yang melihat hasil dari nubuatannya, tegurannya, dan bangsa Israel bertobat seperti itu. Tetapi kebanyakan para nabi itu tidak melihat hasilnya. Mereka malah menderita dan bahkan mati karena memberitakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan dalam bibir mereka. Mereka tidak melihat hasilnya, tetapi mereka sabar dan mereka percaya akan janji Tuhan dan kuasa firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga adalah ketekunan Ayub. Nah, Ayub kisahnya kita sudah tahu. Ayub dengan tekun menghadapi penderitaan dan pencobaan yang diberikan kepadanya. Ayub memang juga bergumul dan bertanya kepada Tuhan
mengapa ia menderita. Ia hidupnya saleh di hadapan Tuhan. Dan kadang-kadang kalau kita melihat kisahnya, ia menantang Tuhan juga. Tapi ada hal yang perlu kita belajar dari Ayub, yaitu kesabarannya dan ketekunannya. Ayub, semangat imannya tak pernah pudar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu ada dalam hatinya. Dan akhir di cobaan Ayub alami itu, Tuhan memberikan pesan bahwa semuanya itu adalah untuk menunjukkan integritas imannya Ayub. Dan yang paling penting adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan memulihkan dia. Dan Tuhan mau menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang penuh belas kasihan dan penuh rahmat. Nah, saudara, Yakobus memberikan kita contoh-contoh ini supaya kita terus belajar dari pendahulu-pendahulu kita. Dan jemaat Tuhan di surat Yakobus ini bisa dikuatkan, bisa diteguhkan hatinya. Namun Yakobus bukan mengajar kita untuk sabar dan setia demi berkat dan reward dari Tuhan saja. Karena contoh para nabi itu menunjukkan kepada kita juga, mereka tetap setia walaupun tidak melihat reward itu, tidak merasakan upah dan hasilnya. Nah, saudara, dari nasihat singkat bagian ini, Yakobus mendorong kita dan pembacanya pada waktu itu untuk tetap setia, bersabar dalam penderitaan. Kita harus bertekun dalamnya. Nah, saudara, kita bertekun dan bersabar karena penderitaan yang kita alami sekarang, bukan karena melulu karena upah yang Tuhan akan sediakan ataupun pemulihan yang Tuhan berikan nanti, ataupun penghakiman yang Tuhan akan berikan kepada musuh-musuh kita, ada orang-orang yang menjahati kita, pembalasan Tuhan maksudnya gitu. Bukan hanya itu saja. Ya, memang Tuhan akan mengerjakan itu. Tuhan akan membenarkan umatnya, orang-orang kudusnya nanti pada harinya. Tetapi yang paling penting di dalam surat Yakobus ini, Yakobus mau mengajarkan kepada kita supaya kita bersabar dan bertekun dalam penderitaan karena Allah yang setia itu. Allah yang penuh belas kasihan dan rahmat itu. Jadi karena pribadi Allah yang menjanjikan semuanya itu. Ia layak dipercaya, ia layak kita sandarkan. Kesabaran itu adalah langkah iman kita dan buah kebergantungan kita kepada Tuhan Yesus. Biarlah mari kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Karena dengan semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, kita akan diajar untuk semakin sabar dan percaya. Dan hal ini berlaku juga dalam relasi kita dengan sahabat kita, dengan saudara kita. Karena makin kenal sahabat kita, makin sudah kenal saudara kita, kita akan makin mengerti dan bisa bersabar pada mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bersabar dan bertekun dalam penderitaan yang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini kami bisa belajar firman-Mu. Yakobus telah mengingatkan kami untuk tetap bersabar, bertekun dalam penderitaan. Ajar kami tidak bersungut-sungut Tuhan, dan tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan saudara-saudara kami, tidak menyalahkan pasangan kami. Kami mau untuk percaya kepada Tuhan, karena Tuhan penuh belas kasihan dan rahmat kepada kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tolong kami terus penuh berharap dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Janji Allah digenapi dalamku, ku harapkan yang terbaik
terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.